Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikir politik Barat dan Timur, yakni John Dewey dan Konji, yang beranggotakan dua orang, yakni L. Radsanta Simorangkir dan Ribi Sukmar Desta. Langsung saja kita masuk ke pemikir Barat, yakni John Dewey, di mana beliau merupakan seorang filsuf, psikolog, dan reformator pendidikan Amerika yang memainkan peran dalam pengembangan gerakan filosofis pragmatisme. Beliau lahir pada tanggal 20 Oktober 1859 di Burlington, Vermont, Amerika Serikat. Lulus dari Universitas Vermont pada tahun 1879 dengan gelar sarjana dan mendapatkan gelar doktor filsafat dari Universitas Johns Hopkins pada tahun 1884. Beliau juga mengajar filsafat dan psikologi di Universitas Minchan dan kemudian bergabung dengan Fakultas Filsafat di Universitas Chicago pada tahun 1894. Kemudian mengembangkan pedagogi progresif di sekolah laboratorium universitas. Lanjut pindah ke Universitas Columbia di New York City pada tahun 1904, di mana ia menghabiskan sebagian besar karirnya dan menulis karyanya yang paling terkenal, yakni Experience and Nature pada tahun 1925. Kontribusi utama beliau yakni beliau merupakan pendiri gerakan pragmatisme bersama dengan Charles Sanders Peirce dan William James. Juga mengembangkan psikologi fungsional dan teori pendidikan yang menekankan pendekatan belajar tangan oleh tangan dan pendekatan siswa-siswa. Hal ini juga berpengaruh pada pengembangan pendidikan progresif di dunia. Kemudian beliau menjadi Direktur Komisi Dewey pada tahun 1937 yang menyelesaikan tuduhan terhadap Leon Trotsky yang dibuat oleh Joseph Stalin. Lanjut, beliau terpilih sebagai anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional sebagai psikolog pada tahun 1910. Karya-karya Dewey memiliki dampak yang signifikan pada berbagai bidang termasuk pendidikan, psikologi, dan filsafat. Emfasinya pada belajar tangan oleh tangan dinilai demokratis dan tanggung jawab sosial terus berpengaruh pada kebijakan pendidikan dan sosial hingga saat ini. Ia dianggap sebagai salah satu intelektual Amerika yang paling terkenal pada abad ke-20. Filsafat John Dewey mempengaruhi demokrasi modern pada beberapa cara. Yang pertama, pengalaman sebagai dasar demokrasi, di mana Dewey berpendapat bahwa pengalaman adalah dasar demokrasi. Ia mengatakan bahwa demokrasi bukan hanya tentang kebebasan dalam bertindak, tetapi juga tentang kebebasan berpikir dan kesadaran. Dengan demikian, demokrasi harus dibangun melalui pengalaman-pengalaman yang memungkinkan orang-orang untuk berpartisipasi aktif dalam proses keputusan dan berkomunikasi secara efektif. Selanjutnya, demokrasi sebagai mode associate living, di mana Dewey menganggap demokrasi sebagai sebuah model kehidupan yang berasosiasi, di mana orang-orang berbagi pengalaman dan membagi pengetahuan. Dalam pandangannya, demokrasi tidak hanya tentang keputusan politik, tetapi juga tentang kehidupan bersama yang saling berkaitan dan saling mengkomunikasikan pengalaman. Yang ketiga, ada pendidikan sebagai proses pembentukan demokrasi. Dewey berpendapat bahwa pendidikan harus berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan berkomunikasi efektif, sehingga individu dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dalam pandangannya, pendidikan yang baik tidak dapat hidup dalam masyarakat yang tidak demokratis. Yang keempat, yakni penggunaan metode eksperimental dalam filsafat. Dewey mengembangkan metode eksperimental dalam filsafat, yang berarti bahwa teori harus diuji melalui pengalaman dan hasilnya harus dapat diterapkan dalam kehidupan. Dengan demikian, filsafat dan pendidikan harus berfokus pada pengembangan kemampuan individu untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan. Yang terakhir yakni pengembangan konsep popular sovereign, di mana Dewey mengembangkan konsep popular sovereign untuk kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa keputusan harus dibuat melalui kesepakatan bersama. Dalam pandangannya, demokrasi harus berfokus pada kemampuan individu untuk memutuskan masalah-masalah berdasarkan kesepakatan bersama. Dengan demikian, filsafat John Dewey mempengaruhi demokrasi modern dengan mengembangkan
Konsep-konsep yang berfokus pada pengalaman pendidikan dan kebebasan berpikir serta mengembangkan metode eksperimental dalam filsafat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Araswanta Sumorangkir dari Prodi Hubungan Internasional FISIP Unri yang menjelaskan mengenai biografi Kongzi serta korelasinya kepada hubungan internasional guna memenuhi tugas pemikiran politik Barat dan politik Timur. Nah, Kongzi atau biasa dikenal dengan Confucius lahir pada tanggal 27 bulan 8 tahun 551 sebelum Masehi. Nah, Kongzi ini lahir di negara bagian Lu yang sekarang dikenal sebagai provinsi Shandong di Tiongkok. Nah, Kongzi ini berasal dari keluarga priai yang setelah kehilangan status politiknya, ia memulai lagi kehidupannya dari awal. Nah, Kongzi bekerja di distrik Jisun. Setelah itu, dia menjadi seorang menteri kejahatan dan menteri pekerja umum di distrik Jisun. Nah, dia menunjukkan kemampuannya dalam menjalani pemerintahan di sana. Namun, karena adanya perkelahian ataupun konflik yang terjadi atas ingin pengambil alihan lahan di Lu, maka ia mundur dari pekerjaannya. Setelah itu, Kongzi kembali mengembara selama 14 tahun keluar dari negara bagian Lu. Pengembaraan Kongzi selama 14 tahun keluar dari negara bagian Lu adalah untuk mencari negara yang memiliki pemerintahan bagus dan memiliki aspirasi kemanusiaan yang baik sesuai dengan keinginan Kongzi. Namun, ia tidak menemukannya dan pada tahun 418 sebelum Masehi ia kembali lagi ke negara Lu. Nah, pengembaraan Kongzi selama 14 tahun di luar dari Lu adalah untuk mencari negara dengan pemerintahan yang sesuai dengan aspirasi Kongzi itu sendiri. Namun, dia tidak menemukannya dan akhirnya ia kembali lagi ke Lu pada tahun 484 sebelum Masehi. Nah, di negara Lu, ia membuat banyak pengajaran dan juga bahkan membuat sekolah untuk mewariskan ajarannya. Dan pada tahun 479 sebelum Masehi, ia meninggal. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa saja ajaran-ajaran yang dibuat oleh Confucius ataupun Kongzi pada saat ia masih hidup dan bagaimana penerapannya ke dalam dunia hubungan internasional serta penerapannya kepada masyarakat dan negara-negara. Konsep pertama dari ajaran Kongzi adalah Zhengming. Nah, Zhengming ini sendiri memiliki arti humanisme ataupun rasionalisme yang dimana Kongzi menganggap bahwa hal ini adalah sebuah hal yang berhubungan dengan realitas. Nah, maksud dari hal yang berhubungan dengan realitas adalah bahwa seluruh manusia di bumi memiliki peran mereka masing-masing, seperti penguasa biarlah menjadi penguasa, menteri menjadi seorang menteri, rakyat jelata sebagai rakyat jelata, dan lain-lain. Nah, dalam konsep ini Kongzi menyatakan bahwa jika semua orang itu bertepatan dengan perannya masing-masing, maka dunia akan menjadi damai. Konsep yang ketiga yaitu ada Ren atau kemanusiaan. Nah, maksud dari kemanusiaan di sini adalah peranan moral ataupun pendidikan moral itu harus diterapkan dari mulai hal yang terkecil, yaitu keluarga. Di mana pendidikan moral yang sudah terbentuk dari keluarga kecil maka akan berpengaruh bagi sebuah negara dan bahkan dapat membentuk sistem dunia yang aman dan damai. Lalu yang keempat ada konsep Sho yang berarti respect. Nah, pengertian dari respect ini sendiri adalah kehormatan yang dimana kehormatan tersebut harus diterapkan dalam sisi manusia manapun. Nah, juga seperti anak-anak yang harus hormat kepada orang tua. Nah, perbedaannya lagi dalam sisi kehormatan adalah tercermin dalam hukum pidana yang dimana orang tua ataupun orang yang umurnya lebih tua daripada seorang anak mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada seorang anak yang di bawah umur. Hal tersebut mencerminkan adanya respect dari sisi konsep Kongzi itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah konsep Li. Li yang dimaksud adalah ritual.
Nah, ritual ini berhubungan dengan tata krama terhadap kebiasaan di masyarakat, lalu tegaknya lembaga-lembaga sosial dan politik, serta ritual dan persembahan bagi para leluhur dewa. Nah, maksud dari li atau ritual ini juga menempatkan bahwa setiap orang harus bersikap santun sesuai dengan adat dan kebiasaan, hingga institusi dan sosial dan politik pun juga harus bersifat sesuai dengan adat istiadat serta bersifat kompleks. Nah, ajaran dari li atau ritual ini diambil daripada para pendahulu yang lebih mengutamakan bagaimana cara mereka berinteraksi, bagaimana cara mereka bersosialisasi dalam sejarah seperti itu. Lalu berikutnya ada konsep Tianming. Nah, maksud dari Tianming itu adalah perintah dari langit. Pada hal ini, Tianming ini dianggap, atau perintah langit ini dianggap sebagai sebuah takdir atau yang diserahkan kepada para pemimpin untuk memimpin negara tersebut. Nah, pada Tianming ini mereka harus lebih mengutamakan kebajikan untuk memerintah dengan adil dan bijaksana. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman menganggap bahwa ajaran Konfusius ini merupakan hal-hal yang lebih mengutamakan kepada agama? Tidak, ternyata salah, karena ajaran ajaran Konfusius, Kongzi ataupun yang disebut juga sebagai Konfusianisme adalah bentuk konsep yang menganggap bahwa moral adalah hal terpenting dibandingkan pendekatan kepada agama itu sendiri. Nah, contoh dari pendekatan konsep dari Konfusianisme terhadap hubungan internasional adalah pada saat Kongzi sendiri memuji pemimpin yaitu Quanzhong dari China yang berhasil mengorganisasi negara-negara bagian di Tiongkok untuk tidak berperang. Nah, pada zaman itu juga Kongzi menggunakan konsep-konsepnya yang dalam pemerintahan negara Tiongkok untuk mengutamakan etika pada saat pemilihan prajurit-prajurit istana di Tiongkok, sehingga terjadilah hingga pada saat ini hal tersebut tetap terjadi di mana negara-negara dengan Konfusianisme mengutamakan pendidikan moral. Nah, Konfusianisme ini berperan banyak sekali kepada negara Tiongkok yang dibawa hingga sekarang. Nah, ajaran Konfusianisme ini juga berfungsi di berbagai negara-negara untuk mengutamakan moral demi menjaga keutuhan sebuah negara agar tidak terjadi peperangan, serta juga mempengaruhi hubungan antar negara, kerjasama antar negara dalam mementingkan moral serta etika dalam berperilaku. Nah, Konfusius ini dianggap sebagai pelopor awal humanisme sebelum masuknya ajaran-ajaran barat. Nah, ajarannya ini menekankan keteladanan pada moral dan pembangunan diri yang terus relevan dalam menjaga hubungan antar negara hingga masa modern pada saat ini. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai biografi dari Kongzi serta bagaimana Kongzi mempengaruhi hubungan internasional dan bagaimana konsep-konsepnya dalam Konfusianisme. Semoga presentasi ini berguna bagi teman-teman dan audiens lainnya agar bisa menambah ilmu. Sekian dari saya. Terima kasih.